kan tenang bersamamu Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum karena ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat kita berkumpul di tempat ini. Kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan, oleh sebab itu pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Oleh sebab itu saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Pada hitungan ketiga kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setiamu Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami, membawa kami ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan seluruh hidup kami, agar kami selalu layak di hadapan Tuhan. Dan biarlah roh-Mu Tuhan memenuhi kami, menguasai kami Tuhan. Dan kami percaya di dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu, ada roh Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pemulihan Tuhan turun melawat kami semua. Terpujilah nama-Mu, memberkati seluruh jemaat yang telah hadir di tempat ini, baik pada yang dalam perjalanan maupun masih di rumah Tuhan. Tuhan pimpin sertai dan berikan kami sukacita untuk memuji menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kembali. Puji Tuhan. Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita, memelihara kita sampai saat ini. Dan biarlah saat ini kita memberi hati kita, penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Tuhan telah melingkupi kita dengan kuasa-Nya. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berkemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Dan menyatakan saat ini Tuhan, lingkupi kami Tuhan, naungi kami ya Allah. Dalam kuasa, sekali lagi nyatakan saat ini. Mari kita minta kepada Bapa melingkupi kita, menaungi kita sepanjang hidup. Amin. Mari
biar jemaat Tuhan yang menaikkan pujian ini, sebagai pernyataan kita di hadapan Tuhan. Mari katakan bersama. Amin. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Naungi kami. Terima kasih Yesus. Di saat badai, di saat badai, yes, ku akan terbang. Oh, Bapa Kau Raja semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi kita nyatakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Mari jemaat Tuhan saja katakan, di saat badai. Nyatakan dengan imanmu di hadapan Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Ada kasih Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku Tuhan. Kau Allah. Sekali lagi kita nyatakan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita sembah Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami tenang di hadapan. Sebab kami tahu ada Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kami. Ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Mari nikmati kasih Tuhan atas hidup kita sampai saat ini. Ingat akan segala kasih-Nya bagi hidup kita. Tuhan sudah begitu baik sampai saat ini dalam hidup kita. Ajar kita untuk selalu bersyukur di hadapan Dia. Selalu menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat segala kebaikan. Haleluya. Haleluya. Oh. Hati kami
setiap hati kami Tuhan Yesus. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan Yesus. Yang menyatakan saat ini Tuhan Yesus. Yang menyatakan saat ini Tuhan kami tidak takut lagi. Sebab Engkau beserta dengan kami. Kami tidak usah bimbang lagi Tuhan. Sebab Engkau penghibur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau menyanyi haleluya. Kau menyatakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari jemaat Tuhan kita katakan sama-sama. Bapakku datang menyembahmu. Ku percaya Kau ada bagiku. Ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, sebab di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyatakan dengan iman di hadapan Tuhan. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku jadi sungguh Engkau dahsyat Tuhan, Kau hebat.
ajaib Tuhan. Perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mari kita nyatakan bersama-sama. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib. Amin. Perbuatan-Mu Tuhan. Sudah kita bangkit berdiri semuanya. Sekali lagi katakan. Sekali lagi. Haleluya. Boleh angkat tangan anak-anakku yang terangkat di hadapan Tuhan. Dan menyatakan Engkau hebat Tuhan. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Amin. Ajaib besar perbuatan-Mu. Bagi Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang hebat, sungguh Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Ini segenap kami umat pilihan-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita serukan. Amin. Lebih dahsyat lagi serukan. Amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sebab kita dipilihnya dan ditetapkan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya. Sama-sama katakan. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. Hanyalah yang terbaik bagimu Tuhan Yesus. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Sama-sama katakan. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. Yebeyo kumene serukan pujian ini. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami.
hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan Gebeyo Ikumene, dengan pujian yang bersama-sama. Ini hormat kami Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sebab kami sudah ditetapkan, ini waktunya kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Sama-sama kita serukan, haleluya. Waktunya nyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Satu suara katakan pujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Kami sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan anak domba. Satu suara nyatakan kebesaran Tuhan kita. Sama-sama bersama suka pujian ini. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yesus Tuhan kami. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Katakan berdiri di depan tahta anak domba. Berdiri di hadapan tahta anak. Satu suara kita muliakan namanya. Bunyikan panji Kristus. Yesus Tuhan kami. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagimu pujian kami Tuhan. Ini sembah kami Bapa. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan hanya bagi Yesus Tuhan kita. Yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami.
Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah surat Yakobus mengajarkan tentang pembenaran karena perbuatan? Mari baca bersama-sama jawabannya 3, 2, 1. Tidak, selebihnya Yakobus mengajarkan bahwa perbuatan baik merupakan buah dari pembenaran Allah atas manusia. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang membawa anak kecil bisa mengarahkan anaknya ke lantai 1 di ruang Daud. Di sana akan dibimbing oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau setia bagi kami. Engkau mulia. Tenanglah jiwa kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman di namamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya bersyukur Tuhan atas kesetiaan. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Bapa, Kau setia, terima kasih Tuhan. Kau mulia, Tenanglah jiwa kami. jiwaku aman bersamamu. Tuhanlah segalanya. Kaulah segalanya.
kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Siapkah kita makin berdiri semuanya? Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih Katakan kau setia. Kau setia. Katakan kau setia. Kau setia. Kau sekali kau setia. Kau mulia. Bapa, kau setia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu pagi hari ini kami menyembah Bapa kami yang setia dalam setiap musim kehidupan kami. Begitupun juga dalam kehidupan kami mau terus setia kepada Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami masih diberi kesempatan di tempat ini berkumpul bersama di tengah segala keterbatasan kami, di tengah pergumulan kami. Kami mau menyatakan bahwa kami terus tetap setia kepada Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami tanpa terkecuali yang ada di ruangan ini. Biar saat firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus berbicara kepada setiap hati kami. Sehingga waktu kami pulang, kami tidak sama seperti kami datang. Kami menerima pembaharuan budi dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Senang sekali pagi hari ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di minggu pertama di bulan Agustus. Saya melihat juga banyak wajah-wajah yang baru. Selamat datang di GBO Kumene. Saya ingin percaya Anda baru pertama kali datang mungkin merasa sebagai tamu. 2 kali datang Anda akan jadi keluarga di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Ya, kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum punya gereja tetap mungkin bisa beribadah, bertumbuh bersama kami di tempat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin memberitahu waktu Bapak Ibu Saudara sekalian datang ke tempat ini, Asar sudah membagikan formulir janji iman. Nah, formulir janji iman ini bukan dipaksa, tapi silakan kalau Tuhan gerakkan untuk mengisi, membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini dalam Natal kita nanti di bulan 12, silakan diisi. Tidak pun tidak apa-apa, tidak mengurangi berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Silakan isi, kita sudah belajar minggu lalu memberi itu dengan apa yang ada pada kita. Jangan sampai Anda memberi janji iman tapi ngutang pinjol, jangan ya. Beri saja apa yang Tuhan taruh di hati saudara, beri dengan sukacita dan sukarela. Yang setuju katakan amin. Ya, nanti silakan diisi, lalu kemudian nanti di bawah setelah pulang nanti ada kotaknya. Silakan nanti dimasukkan ke dalam situ untuk kami kemudian hitung. Nah, mungkin dalam beberapa bulan, 1 bulan ke depan ini kita akan terus lakukan itu karena kita juga sedang gencar mencari dana untuk kita kemudian Natal bersama. Natal bersama nanti kan kita akan adakan di Hotel Unhas ya. Hotel Unhas kita biasanya, saya masih ingat sekali waktu pertama kali kita Natalan kita cuma target 500 orang, yang datang 1.200, haleluya. Gitu ya, jadi kita kemudian akan Natalan lagi di sana di Hotel Unhas, target kita kemarin dari panitia Natal 1.350. Dan kita kalau selalu Natalan, mau apapun bentuknya, kita bikin kegiatan di luar itu selalu kami kasih makan makanan yang berat. Ya,
besi gitu ya. Bukan ya, salah gitu ya. Bukan itu, jangan terlalu tegang. Jadi kita selalu seperti itu. Jadi apa yang Bapak Ibu tabur di tempat ini selalu dikembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Baik, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, yaitu mengenai etos kerja Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian di sini mungkin sudah bekerja dan mungkin masih kuliah. Kalau yang masih kuliah berarti ini adalah pembekalan untuk Anda semua masuk dunia kerja. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi dengarkan dan pahami sehingga waktu kita masuk ke dalam dunia pekerjaan, kita juga tahu apa yang harus kita lakukan. Buat kita yang mungkin menjadi bawahan, masih menjadi pelaksana, apapun itu, dan kita juga yang menjadi bos atau atasan, baik kita mendengarkan sama-sama firman Tuhan. Nah, tetapi sebelum itu, saya pengen kita semua mengerti dalam teologi Kristen, wawasan atau pandangan kekristenan kita mengenai dunia kerja itu harus kita memiliki lensa atau kacamata Injil. Di mana itu terbagi atas 4. Yang pertama itu berbicara tentang penciptaan atau creation. Yang kedua berbicara tentang kejatuhan. Yang ketiga redemption atau penebusan. Yang keempat pemulihan atau restoration. Nah, kita harus melihat pekerjaan dari 4 kacamata ini. Artinya apa? Bapak Ibu harus tahu. Dalam desain awalnya, creation, ya desain awal, pekerjaan itu bukanlah kutuk. Sekali lagi, pekerjaan atau bekerja itu bukanlah kutuk. Bekerja adalah sarana untuk merealisasikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat amanat, ingat waktu Tuhan menciptakan manusia, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Waktu Tuhan bicara seperti itu, maka tugas pertama yang Tuhan berikan kepada manusia untuk beranak cucu dan memenuhi seluruh bumi adalah apa? Di dalam ayat yang kita baca, mengusahakan dan memelihara taman di mana Adam dan Hawa ditempatkan. Ini juga sebuah pekerjaan. Artinya pekerjaan adalah sarana untuk merealisasikan kehendak Tuhan. Makanya bekerja adalah desain ilahi. Bekerja bukan merupakan kutuk. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita harus mengerti itu pertama. Lalu yang kedua, dari kacamata kejatuhan manusia. Begitu manusia jatuh dalam dosa, maka pekerjaan ini kemudian menjadi beban. Kemudian pekerjaan bahkan bukan hanya menjadi beban. Kalau kita lihat baik-baik di dalam Kejadian 3:17 dikatakan, mundur. Ya, dikatakan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Yang dikutuk adalah tanah. Akhirnya karena terkutuklah tanah, maka engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah. Artinya apa? Menjadi beban. Siapa yang suka di sini kalau misalkan sudah hari Minggu ketemu hari Senin? Ya, saya sudah tahu pasti perasaannya seperti apa. Percayalah, saya mengalaminya. Itu ya, Bapak Ibu bayangkan saya harus berdiri 4 kali di depan sini di minggu pertama dan minggu besok saya harus masuk kerja lagi. Dan saya sangat mengerti perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kemudian makanya sejak kejatuhan manusia pekerjaan menjadi beban. Dan bahkan lebih parahnya lagi, bekerja itu dipakai sama manusia untuk menentang Tuhan. Kalau kita baca nanti selanjutnya di dalam Kejadian 6 mengenai Menara Babel, tahu Menara Babel ya? Waktu itu kan disuruh penuhilah bumi. Tapi ternyata manusia malah berkumpul di satu tempat, dia mendirikan bangunan. Mendirikan bangunan bekerja atau enggak? Bekerja. Tapi dia pakai pekerjaan itu untuk melawan Tuhan. Makanya kalau kita dengar cerita selanjutnya, Tuhan rumbuhkan itu semua terserak semua. Nah, ini karena kejatuhan manusia, pekerjaan yang harusnya merealisasikan rencana Tuhan, akhirnya bahkan dipakai untuk menantang Tuhan. Makanya sekarang hari-hari ini banyak orang yang kemudian bekerja itu hanya untuk kepentingan pribadinya. Ada banyak orang yang bekerja menggunakan Tuhan untuk tujuannya. Bukan menggunakan hidupnya untuk tujuan Tuhan. Hati-hati. Ya, ini karena kejatuhan. Ya. Lalu kemudian Yesus datang melakukan penebusan. Bapak Ibu harus tahu penebusan Tuhan Yesus itu meliputi juga masalah pekerjaan. Makanya kita waktu kita ditebus, Yesus menebus kita, dia memampukan kita tidak menjadikan diri sendiri sebagai pusat. Ingat, kejatuhan manusia menjadikan manusia, pusatnya itu diri sendiri, bukan lagi Tuhan. Bukan lagi merealisasikan rencana Tuhan, tapi merealisasikan kehendak sendiri. Dan ini yang terjadi. Ya, tetapi begitu kita ditebus, kita dimampukan untuk tidak lagi melihat diri sendiri sebagai pusat, tetapi mengembalikan Tuhan sebagai pusatnya.
termasuk dalam pekerjaan. Jadi kita bekerja bukan hanya cari uang, bukan cuma sekedar kemudian kita bisa financial freedom, bukan. Tetapi betul-betul untuk pekerjaan Tuhan. Karena ada banyak orang, Bapak Ibu tahu ya, pernah dengar istilah saya itu mau punya nanti umur 40 financial freedom. Apa itu? Ongkang-ongkang kaki dapat duit. Nggak perlu kerja. Suatu kali ada sebuah cerita, ini tadi pagi saya ceritakan juga. Ada seorang hamba Tuhan, dia ketemu dengan seorang anak muda umur 20 tahun. Pemuda ini ngomong sama hamba Tuhan ini, Pak 10 tahun lagi saya akan punya passive income 2 miliar. Dan betul 10 tahun lagi dia punya passive income 2 miliar. Terus dia ngomong, ini adalah financial freedom. Sang pendeta ngomong begini, kamu berarti salah memaknai pekerjaan. Karena di dalam penebusan, pekerjaan itu tujuannya bukan uang. Karena kalau tujuan kita hanya financial freedom, maka itu bukan desain awal Tuhan. Tujuan desain awal Tuhan menciptakan bekerja adalah untuk memuliakan Dia. Melalui apa? Pelayanan kepada sesama. Makanya nanti setelah penebusan ada ayat ini yang berkata begini nih. Mundur lagi. Orang, dikatakan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekuh. Tujuan kita bekerja bukan supaya kita financial freedom. Tapi kita mendapatkan yang namanya financial wisdom. Kebijaksanaan dalam mengelola keuangan. Sehingga kalau orang sudah punya passive income 2 miliar, sang pendeta ngomong sama anak muda tadi, engkau harus merubah cara pandangmu mengenai pekerjaan. Pekerjaan bukan supaya kamu berleha-leha, tapi supaya kamu melayani orang lain dengan apa? Itu tadi, membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Akhirnya sang anak muda dia bikin banyak sekali perusahaan dan dia bisa bantu orang di situ yang mencari pekerjaan. Itu baru yang disebut dengan pekerjaan ada penebusan. Dikembalikan lagi. Ya. Nah, pekerjaan juga ternyata, nah ini akan kita pelajari, bekerja atau melakukan pekerjaan juga adalah sarana Kristus dalam membentuk karakter kita. Nanti kita akan sama-sama belajari bagaimana caranya Kristus, Tuhan membentuk kita melalui pekerjaan yang kita lakukan. Ya, nanti kita akan bahas itu. Dan yang keempat, pemulihan atau restoration. Restoration artinya gini, nanti pada saat ada dunia yang baru, kerajaan 1000 tahun, pekerjaan itu tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi sebuah sesuatu yang kita lakukan dengan kenikmatan. Nah, di bagian ini Bapak Ibu harus ingat, apapun yang Bapak Ibu lakukan di dalam dunia yang sementara ini, termasuk dalam pekerjaan, nanti akan diperhitungkan di dalam kekekalan. Yang mengerti katakan amin. Saya ulangi lagi, ini kurang mengerti katanya, makanya aminnya sedikit. Ya, apapun yang kita lakukan di dalam kesementaraan atau dunia yang sementara ini akan diperhitungkan di dalam kekekalan. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Makanya hati-hati di dalam engkau melakukan apapun di dalam dunia yang sementara. Ini tidak berbicara keselamatan ya, keselamatan itu anugerah. Tetapi kalau kita berbicara tentang upah, ingat Tuhan yang kita sembah tidak anti upah. Nanti kita akan sama-sama belajar. Tuhan yang kita sembah tidak anti upah, dia akan memberikan upah. Makanya saya mau kasih tahu dari awal, hati-hati. Apa yang kita lakukan dalam dunia yang sementara ini berpengaruh di dalam nanti kekekalan. Nah, kita akan masuk belajar bersama-sama bagaimana etos kerja Kristen. Kita buka sama-sama di dalam Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan Kolose 4 ayat yang pertama. Saya ulangi lagi. Kita buka sama-sama Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 25 sampai dengan dan kemudian Kolose 4 ayat yang pertama. Ini berlanjut ya. Nah, saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat yang 22, Bapak Ibu 23. Lalu kemudian saya 24, Bapak Ibu 25 dan ayat yang Kolose 4 ayat pertama kita akan baca bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Keras ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 23 keras. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. 25 keras.
Kolose 4 ayat yang pertama kita baca sama-sama 3, 2, 1. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Amin, silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, kalau kita membaca ayat yang tadi barusan kita baca, maka sebenarnya ada 3 entitas atau 3 oknum yang di sana. Yang pertama siapa? Kristus. Yang kedua? Tuhan, bos saat ini Tuhan Takur ya. Saya cari fotonya apa sih Tuhan yang paling. Yang ketiga siapa? Hamba. Nah ada 3 ini, lalu pertanyaan adalah apa hubungan dari ketiganya? Karena ayat yang kita baca tadi menjelaskan bagaimana konteks hubungannya dan bagaimana harusnya hamba bersikap kepada tuannya, Tuhan kepada Kristus dan sebaliknya. Nah kita akan belajar pagi hari ini. Makanya kalau kita akan mulai pagi hari ini dengan hubungan antara hamba dan tuannya. Perhatikan baik-baik. Hubungan antara hamba dan tuan-tuannya. Dalam Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, perhatikan. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Perhatikan, ada 3 di sana poin penting yaitu taat dengan tulus hati dalam segala hal. Ini sikap yang harus kita miliki dalam dunia pekerjaan saat kita menjadi hamba, menjadi bawahan, menjadi anak buah, ataupun whatever sebutan Anda menjadi pelaksana menjadi apa. Yang penting selama Anda punya atasan, maka sikap Anda terhadap atasan harus seperti ini. Nah taat itu menjelaskan tentang tindakan. Sama-sama katakan tindakan. Ketulusan menjelaskan tentang sikap hati atau kualitas hatinya. Dan segala hal menjelaskan tentang batasannya. Nanti kita akan sama-sama belajar setelah ini. Jadi tulus menjelaskan tentang tindakan. Tulus. Taat menjelaskan tentang tindakan. Tulus menjelaskan tentang motivasi atau kualitas hati. Kewajiban atau dalam segala hal ini batasannya seperti apa. Nah perhatikan Bapak Ibu. Dalam ayat yang kita baca, kita harus taat kepada siapa? Kepada Tuhan di dunia. Halo? Ada kata Tuhan di dunia. Artinya kepada atasan kita. Tuhan tempatkan kita di siapa atau bekerja di mana, kita harus taat. Tunduk kepada Tuhan di dunia. Sama bos kita, sama atasan kita, sama orang yang Tuhan tempatkan di atas kita dalam pekerjaan kita. Bisa berarti manajermu, bisa berarti supervisormu, bisa berarti owner. Orang yang ada di atas kita. Maka sikap kita harus taat. Ya. Jadi ini yang disebut dengan Tuhan di dunia. Ya. Lalu apa maksudnya dalam segala hal? Nah ini yang penting buat kita semua. Apa maksudnya di dalam segala hal? Ya. Dalam segala hal itu artinya ada 2 pengertian. Yang pertama begini, dalam segala hal pengertian pertama, kamu gak boleh pilih-pilih pekerjaan yang mau dilakukan. Milih-milihnya berdasarkan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Halo? Jadi jangan milih-milih, nanti di sana kalau ada cuannya saya mau kerjakan. Kalau tidak ada cuannya saya tidak mau kerjakan. Kalau saya di sana tidak dapat Kak nama di sana, tidak kelihatan sama bosku, saya tidak mau kerjakan. Itu namanya tidak dalam segala hal. Yang Tuhan mau saat kita bekerja, kita tidak pilih-pilih. Makanya dikatakan dalam segala hal. Ya. Makanya kita harus tahu ini. Supaya jangan sampai, karena orang yang suka pilih-pilih berarti pusatnya masih diri sendiri. Padahal seharusnya kita yang orang ditebus harus pusatnya adalah Kristus. Ingat, kalau kita masih suka pilih-pilih, ya, yang mana enak, yang mana nyaman, maka sebenarnya yang menjadi Tuhan masih diri sendiri. Belum tuh Kristus. Yang kedua, arti takut akan Tuhan. Arti segala hal itu juga ada batasannya. Karena begini, tadi dikatakan Tuhan di dunia. Berarti ada batasannya, tidak mutlak harus. Dan di ayat terakhir dari Kolose 22 tadi ada dikatakan dalam takut akan Tuhan. Itu artinya yang kedua, apapun yang kau lakukan tidak boleh melanggar firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin.
Batasannya kenapa? Karena tadi dikatakan dalam Kolose 3 ayat 22 apa? Dengan tulus hati karena apa? Takut akan Tuhan. Batasannya ingat, takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan berarti engkau nggak boleh melanggar firman Tuhan. Dan perintah apapun yang kau lakukan dalam ketaatanmu tidak boleh melanggar hukum-hukum atau undang-undang yang adil dan beradab. Gitu ya. Ingat tidak boleh itu, apalagi melanggar hukum pidana dan perdata. Lalu yang ketiga, pekerjaan tersebut selaras dengan tugas dan tujuan pekerjaan. Artinya apa? Waktu kita masuk dalam dunia pekerjaan, ya, kalau misalkan kita sudah melamar, makanya penting buat kita untuk mengetahui yang namanya job desk. Tahu kata job desk? Job description. Tahu job description? Uraian pekerjaan. Tahu uraian pekerjaan? Apa yang nanti kau bikin di sana? Gitu ya. Jadi kalau dikatakan kamu adalah admin, kerjaanmu pajak, ini, tulis ketik apa. Begitu kali tolong ya, kamu ke rumah saya tolong bersihkan lantai 2. Lantai 2-nya 10 km lagi. Ya kan Pak, ini juga. Jadi itu tidak termasuk dalam job desk. Ada batasan di dalam pekerjaan. Nanti kaitannya dengan apa? Nanti kita akan lihat di belakang. Ya. Lalu kemudian ingat, ada job desk, ada SOP, SOP lidah, bukan ya. SOP itu standar operation prosedur. Kalau kita bilangnya di sini panduan pekerjaan. Kalau di sini tempatnya dibilang dengan panduan pelayanan. Ada panduannya. Job desk menceritakan tentang apa yang akan kamu kerjakan. SOP bagaimana cara mengerjakan. Itu panduannya, berarti ada batasan di sana. Dan semua batasan itu ingat, dalam takut akan Tuhan. Tidak boleh melanggar firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi itu taat dan tulus hati. Lalu apa yang dimaksud dengan taat dan tulus hati? Ya. Taat dan tulus hati, ketaatan itu berbicara tadi tentang tindakannya. Ketulusan berbicara tentang kualitas hatinya. Lalu apa maksudnya tulus? Nah, tulus artinya begini. Kalau kita membaca nanti, ya, tulus itu bukan yang nyanyi sepatu ya. Ada lagi ya, aduh pikiran saya kan. Jadi, tulus itu artinya adalah hatinya tidak terbagi. Karena di ayat selanjutnya Paulus ngomong gini, jangan hanya waktu kamu dilihat. Tapi waktu kamu tidak dilihat pun kamu juga harus tetap taat dan tulus. Makanya harus ada tulus di sana. Tulus artinya tidak terbagi, tidak panggung sandiwara, tidak bermuka dua. Kalau ada bagus, kalau tidak ada malas-malasan. Itu namanya bermuka dua. Ada juga yang panggung sandiwara. Tahu panggung sandiwara? Sama bos ngomongnya, iya Pak bagus begini-gini. Sama anggotanya, bosku tau jelek sekali. Itu namanya panggung sandiwara. Nah, orang yang punya ketulusan, dia akan yang melahirkan dengan yang namanya integritas. Sama-sama kan integritas. Jadi bekerja taat dengan tulus akan melahirkan integritas. Bukan jadi orang yang suka bermain sandiwara, main drama, deracin gitu ya. Kalau deracin kan CEO-nya lama sekali terungkap. Sudah jelas di depan mata masih belum bisa terungkap. Gitu ya, ini bikin sebel. Tapi ditekan juga itu langganan. Nah, ya kan betul. Ya, walaupun cuma 25.000 tapi ditekan juga. Ya. Makanya hati-hati dengan yang namanya pelayanan mata. Tahu pelayanan mata? Paulus ungkapkan. Ya, pelayanan mata itu artinya bekerja hanya pas dilihat. Tidak boleh. Ya. Tulus artinya mau dilihat tidak dilihat tetap sama. Itu namanya juga integritas. Ingat, ketulusan membuat ketaatan kita berbuah menjadi integritas. Bukan cuma sekedar pertunjukan sandiwara. Sama seperti lagunya Nika Ardila. Apa Thomas? Dunia ini adalah panggung sandiwara. Enggak boleh ya. Halo? Ya. Ini berarti tidak tulus. Nah, tulus juga artinya engkau tidak boleh menyembunyikan kesalahan. Siapa di sini pernah bikin salah dalam pekerjaan? Saya pernah bikin. Karena salah biasanya keringat dingin. Coba ditutup-tutupi. Jangan. Itu juga tidak tulus. Kalau memang engkau buat kesalahan, yang kau harus lakukan adalah datang, Pak, saya salah di bagian ini, mohon maaf, saya akan perbaiki. Yang mengerti katakan amin. Itu namanya bertanggung jawab. Itu namanya tulus. Suatu kali saya pernah bekerja, saya kan bekerja juga ya. Jadi saya masih bekerja sebagai pegawai negeri. Saya masih pelaksana, di atas saya ada eselon 4, ada eselon 3. Suatu kali saya disuruh bikin desain majalah. Gitu ya. Desain majalah itu eselon 4-nya lagi pergi, eselon 3-nya manggil saya. Coba lihat desainmu seperti apa. Ya,
Mungkin karena desain saya terlalu banyak dikritik atau bagaimana, saya akhirnya agak sedikit ngegas juga. Yang ujungnya mau atasan saya, ini eselon 3 padahal 2 tingkat di atas saya ngomong gini, ya udah kalau gitu nggak usah lihat saya lagi, kamu langsung aja naik ke eselon 2-nya atau buka kandulnya deh, langsung naik aja nggak usah lihat saya. Tahu saya ngomong apa? Pak, kan kita lagi diskusi Pak, jangan gitu dong. Saya gitu tuh. Ya, gaya-gaya genset, mungkin karena sini bergaul dengan anak genset ya, jadi ke bawah juga di kantor gitu ya. Saya gitu. Itu sampai saya tarik-tarikan, dia maunya nggak mau lihat lagi, saya pengen ayo Pak diskusi-diskusi gitu ya. Itu sangat terganggu, seharian saya terganggu. Nggak lewat 1 jam, saya dalam hati saya bilang, aduh Tuhan kayaknya saya bersalah deh. Kayaknya saya ada salah deh. Waktu itu saya masih ingat sekali, saya ke toilet dulu, lalu kemudian saya cuci tangan, kemudian saya masuk ke ruangan bos saya di eselon 3, saya bilang, Pak saya mohon maaf tadi kata-kata saya mungkin terlalu kelewatan, mohon saya dimaafkan dan saya pastikan tidak terjadi seperti itu lagi. Nah kita jangan menutup-nutupi kesalahan, apalagi setelah itu bergosip sama temannya, weh tadi tuh begini sama bapak itu, memang itu bapak itu begini, ini. Jangan. Tapi kita harus akui kalau kita memang punya kesalahan dan perbaiki. Itu namanya ketaatan yang tulus. Ya. Tapi apakah ketulusan artinya kita tidak mengharapkan upah? Bukan. Mengharapkan upah yang layak itu bukan ketidaktulusan. Ya. Tapi begini, kalau ketaatan kita hanya cuma sekedar dapat gaji, itu baru tidak tulus. Artinya kita sedang manipulasi. Tapi jangan sampai kita hanya patuh kalau nanti sekedar untuk memperoleh sesuatu. Ingat, ketulusan kita itu lebih tinggi daripada sekedar penyebabnya gaji. Ketulusan kita lebih daripada itu. Kita tulus, kenapa? Karena kita takut akan Tuhan. Halo? Kita bekerja dengan taat, dengan tulus hati dalam segala hal. Karena alasannya gini, kita tahu selain bos kita di atas, kita punya lagi satu bos. Bos di atas segala bos, namanya Kristus. Nah inilah alasan utama kita. Makanya di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang mengerti katakan amin. Ini alasannya kenapa kita tidak boleh juga bersandiwara. Karena bos yang satu ini, kita mau sembunyikan apapun kelihatan bos. Ya. Kita mau nggak mengakui, dia tahu bos. Ya. Ini bos yang terhebat ini bosnya. Segala yang kita lakukan, mau salah, mau benar, mau kalasi. Makanya jangan suka-suka kalasi ya. Tuan di dunia bisa kita kalasiin. Yang satu bos ini tidak bisa, mohon maaf. Ya. Tapi ada pertanyaan begini, Pak. Bagaimana kalau bos kita itu bos yang buruk, tidak fair. Pokoknya kejam lah. Bagaimana Pak? Apakah kita harus tetap tulus? Jawabannya iya, engkau harus tetap tulus. Karena ingat, kamu punya satu lagi bos di atas segala bos. Namanya Kristus. Hamba yang memiliki tuan buruk, tuan di dunia yang buruk tidak dibenarkan berbuat curang. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi saya ulangi. Engkau yang bawahan, engkau yang pelaksana, engkau yang punya bos, ingat. Walaupun bosmu buruk, kamu tetap tidak dibenarkan untuk berlaku curang, bukan alasan. Karena ingat, kamu juga punya satu bos lagi namanya Kristus. Engkau harus bekerja dan wajib bekerja dengan benar karena selain bosmu di situ walaupun buruk, engkau tetap melayani Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Jujur makanya, coba lihat samping kiri kanannya, tulus dan taat bro. Ya. Bapak Ibu dengar baik. Kalau tadi tugas kita hamba kepada Tuhannya taat dengan ketulusan, itu artinya di dalam pekerjaan kita, ternyata Tuhan membentuk sifat taat kita dan tulus kita melalui pekerjaan yang kita lakukan. Yang mengerti katakan amin. Jadi ternyata bekerja adalah sarana kita untuk dimurnikan, untuk kemudian buah roh itu keluar dari hidup kita. Apa itu buah roh kita? Taat dan tulus. Yang mengerti katakan amin. Makanya itu buahnya, makanya kalau kita bekerja, kita cepat dibentuk menjadi orang yang taat dan orang yang tulus sepanjang firman Tuhan itu kita lakukan. Halo? Makanya lihat pekerjaan itu jangan sebuah beban, tetapi sebuah tugas buat kita untuk kita bisa bertindak taat dan tulus. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Kalau kita bertindak taat dan tulus, ya. Bekerja dengan taat, dengan tulus dalam segala hal. Kolose 3:24 berkata begini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Saya tadi katakan, Tuhan yang kita sembah tidak anti upah. Cuman hati-hati, jangan upah menjadi motivasi utama.
Ya. Tuhan yang kita sembah dia akan memberi upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Hambanya ingat, berarti kita punya dua Tuhan. Yang satu Tuhan di dunia, yang satu Tuhan di sorga. Dan kita itu hamba dari keduanya. Ya. Kalau kita bekerja dengan taat dan tulus hati, maka apa yang terjadi? Ya. Kalau kita lihat gambar ini. Kalau kita takut akan Tuhan, bekerja dengan tulus dan taat hati, maka Tuhan kasih upah. Upahnya apa? Tuhan berkati perusahaan di mana kita bekerja. Perusahaannya berkembang, omsetnya naik, target tercapai. Kalau target tercapai, perusahaan berkembang, kita dapat gaji enggak? Dapat gaji. Dapat insentif enggak? Dapat insentif. Bisa ikut pelatihan, bisa upgrade skill, bisa dapat promosi jabatan, bisa berangkat ke Israel walaupun jalan kaki mungkin ya. Enggak ya? Bisa, betul atau tidak? Tuhan berkati perusahaan di mana kita ada karena kita taat dan tulus. Ini berkat dari Tuhan. Lewat perusahaan. Ada lagi yang lain Tuhan kasih berkat. Namanya damai sejahtera, sukacita. Karaktermu pun bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Itu berkat dari Tuhan. Kalau kita bekerja dengan taat dan tulus. Kalau kita perannya sebagai hamba, bawahan, pekerja dan lain sebagainya. Ingat ini. Tuhan kasih semuanya itu. Tuhan kita bukan Tuhan yang antupa. Bukan hanya di situ. Tadi saya katakan apa? Apa yang kita lakukan di dalam dunia yang sementara ini akan berpengaruh dalam kekekalan. Tuhan juga kasih upah di dalam kekekalan. Yang setuju katakan amin. Dan ini yang lebih penting buat kita semua. Bisa aja Tuhanmu gak jujur, tapi kamu ingat baik-baik. Tuhan di dunia bisa aja gak jujur, tapi kamu baik. Kamu punya Tuhan di surga yang bisa mengembalikan, memberikan lebih daripada itu. Ya. Makanya perhatikan. Ya. Lalu bagaimana Pak kalau kita berbuat salah? Ayatnya juga jelas. Kalau berbuat salah, kalau 3:25 berkata apa? Barang siapa berbuat salah, ini mau disengaja tidak sengaja, mau ada kan orang-orang yang memang curang kalasi toh? Ada memang. Ingat, peringatannya jelas. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang adil. Makanya tadi dikatakan apa? Adil dan tidak memandang orang. Kalau kita berbuat salah, bekerja tidak taat, tidak tulus, Tuhan di dunia juga marah. Lihat saja mukanya. Ya. Tuhan di surga juga jangan salah. Kita kan juga punya Tuhan di surga toh. Dia juga orang yang adil, tidak memandang. Harusnya kita akhirnya yang tadi menerima upah, kita ada konsekuensinya. Tadinya harusnya perusahaannya berkembang, ada damai sejahtera, ada gaji, ada bonus. Akhirnya kita tidak dapat. Halo? Berpengaruh gak? Berpengaruh. Makanya perhatikan, saya yakin dan percaya kalau kita mengerti hal ini, artinya kita di tempat kerja kita harus menjadi garam dan terang buat kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dari situlah karakter kita bertumbuh. Dari situlah ternyata Tuhan memberikan berkat di mana kita ada. Di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Halo? Makanya tugas dari hamba kepada Tuhannya adalah taat dengan tulus hati dalam segala hal. Itu yang pertama. Nah kan kita Pak, ini baru tuh hamba sama Tuannya. Bagaimana dengan Tuannya Pak? Ada, jangan sampai. Makanya kita baca sampai ayat pasal 4 ayat yang pertama. Kalau saya 4 ayat pertama berbicara begini nih. Hai Tuan-tuan, ya, mundur dulu. Hai Tuan-tuan, berlakulah sama-sama katakan adil dan jujur. 3, 2, 1. Adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Ini penting juga buat kita. Jadi bukan hanya kita bicara sekarang hamba nih. Kita juga berbicara buat kita semua hari-hari ini yang punya bawahan. Ya, artinya yang punya anak buah. Gitu ya. Yang punya orang-orang yang Tuhan percayakan untuk bekerja dengan kita. Ini juga berlaku. Ya. Kewajiban kita saat kita menjadi bos, menjadi atasan, menjadi tuan, wajib berlaku adil dan jujur. Ya. Wajib berlaku adil dan jujur. Seperti ini. Ya. Adil dan jujur. Kenapa? Ingat, Allah tidak memandang orang. Ya. Apa maksudnya adil? Kita pelan-pelan. Apa maksudnya adil dan jujur di sini? Oh, saya ketutupan ya. Adil dan jujur. Adil itu artinya adalah memberikan apa yang menjadi hak hambanya. Kalau engkau yang menjadi bos, owner dan lain sebagainya, ingat, Tuhan tidak boleh sewenang-wenang. Tidak boleh menghukum orang tanpa alasan, tidak boleh menahan hak, apalagi gajian tanggal 1 tapi tanggal 10 nanti dikasih. Tanggal 1 sampai tanggal 10 ini anak buahnya pergi pinjol.
Habis itu ditagih lagi di kantornya. Karena ditagih di kantornya, kamu karena pinjol-pinjol saya tunda lagi, gajimu tahun depan baru dikasih. Bukan lagi pinjol dia, mati berdiri. Padahal itu hak dia. Jangan mengambil hak orang. Ya. Jangan mengeksploitasi orang yang dipercayakan Tuhan. Mengeksploitasi itu begini. Seperti contohnya tadi. Ada orang kerja sama kita kasih letter of offering. Kontrak kerja. Kerjaannya ini. Tiba-tiba kita kasih kerjaan, tolong ya, kamu bersihkan kamar saya dan ini saya. Nggak ada di job desk. Tapi saya kan bosnya, kamu kan anak bos saya, kerjakan. Nggak bisa, itu namanya juga tidak adil. Adil adalah apa yang tertera di dalam kontrak, kerjakan itu. Beri mereka juga perlindungan. Beri juga penilaian yang objektif. Biasa kan ada KPI kalau di perusahaan itu ya. Kasih juga dia. Ya. Beri. Aturannya ada, jelaskan aturannya. Beri perlindungan BPJS Kesehatan hari tua. Berikan penghargaan insentif kalau perlu. Jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Nanti ke luar negerinya pilih aja Timor Leste agak murah. Ya, bukan ya. Pokoknya berikan mereka penghargaan yang adil dan layak. Ingat, adil dan layak belum tentu itu sama. Ada orang yang beban pekerjaannya berat. Saya dulu itu bekerja di X-ray. Bukan X-ray kesehatan ya, X-ray barang. Jadi di X-ray itu kami dikasih setiap 3 atau 6 bulan begitu suruh check up. Check up kesehatan di kayak di tempat di Prodia atau di mana gitu di klinik. Karena kan kami terpapar sinar radiasi gitu ya. Jadi suruh check up kesehatan setiap beberapa ini. Tapi teman saya yang lain yang bekerja dalam instansi yang sama tidak diberikan itu. Sesuai dengan tanggung jawab dan haknya. Diberikan itu kepada kami. Jadi kami waktu itu karena nggak bisa diuangkan ya kami pergi aja. Check up dan lain sebagainya. Itu juga hak sesuai dengan hak tanggung jawab dan keadaannya. Itu namanya baru adil. Jadi kalau ada Tuhan percaya, ingat. Tadi hamba kepada Tuhan harus taat dengan tulus hati dalam segala hal. Tuhan kepada hambanya harus adil. Yang kedua, jujur. Nah, kata jujur ini sebenarnya kurang tepat diterjemahkan jujur. Karena bahasa aslinya itu lebih tepat translate atau diterjemahkan dengan kata layak atau pantas. Jadi artinya adalah layak atau pantas artinya seseorang atasan Tuhan tidak boleh memperlakukan hamba sebagai benda, dieksploitasi atau sebagai manusia kelas rendah. Gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada berita, ada penggelapan di sebuah perusahaan, terus pegawainya ini ditangkap sama dia. Perusahaan ini apa? Dia ikat pegawainya di gudang kayak anjing. Sampai dia mau mengaku dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya sudah ada jalur hukum untuk menyelesaikan. Tapi dia lakukan itu. Dia melihat manusia itu kelas rendah. Bapak Ibu juga harus hati-hati. Kalau Bapak Ibu yang punya asisten rumah tangga ART. Biasanya kan kalau makan gitu ya. Dia pegang anak kita, kamu jagain dulu anak ya kita makan dulu ya. Begitu kita makan sudah habis, kamu makan. Tinggal tulang ikan mami di situ. Nasinya sudah tidak ada, kamu makan. Oh iya Pak saya tidak usah makan. Oh sudah kenyang. Padahal dia kelaparan. Atau misalkan makan terus tempatnya di jauh sana. Di ujung gang sana. Bukan ya. Itu bukan memperlakukan sebagai manusia. Bahkan mau kenapa Ibu? Kalau Bapak Ibu punya asisten rumah tangga, dia lagi jagain anak kita. Jangan dikasih makanan yang sisa, tapi sisihkan. Tahu sisihkan? Diambilkan pertama kali. Kamu mau makan apa? Ini cukup nasinya? Mau apa? Sate babi? Kasih dia. Simpankan. Cuma nanti makannya kamu ya gantian ya. Itu baru memperlakukan manusia sebagai manusia. Yang mengerti katakan amin. Itu artinya layak. Makanya kewajiban Tuhan kepada hambanya adalah adil dan pantas atau layak. Yang mengerti katakan amin. Itu ya. Nah kalau kita seperti itu, maka kita mengerti. Kenapa kita sebagai atasan, sebagai owner harus berlaku adil dan jujur. Karena ingat, di hadapan hamba kita itu Tuhan. Kita punya anak buah, di hadapan dia kita Tuhan. Tetapi ingat, kita juga di hadapan Kristus, kita juga hamba. Jadi ternyata orang yang berlaku sebagai atasan punya 2 peran. Dia juga sebagai Tuhan di dunia, dia juga sebagai hamba Kristus. Ingat, peraturan hamba tadi adalah taat dan tulus. Artinya di saat yang bersamaan engkau harus adil dan layak kepada bawahanmu, engkau juga harus taat dan tulus kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, makanya Tuhan di dunia tadi punya 2. Ingat, karena Allah yang kita sembah juga adalah Allah yang adil, ya. Allah yang adil, ya, dan tidak memandang orang. Dia adil dan juga layak,
memperlakukan kita, maka kita juga harus layak dan adil memperlakukan orang yang Tuhan percayakan. Karena apa? Ingat, kehidupan kita harus memancarkan Kristus. Kalau Kristus adil, maka engkau juga harus adil. Ya. Ini harus penting buat kita. Karena kenapa? Kalau kita tidak berlaku layak dan adil, Tuhan akan minta pertanggungjawaban dengan ukuran yang sama. Kenapa? Karena Tuhan juga adalah Tuhan kita dan kita juga adalah hamba. Ya. Ingat, makanya sekali lagi, menjadi bos atau atasan punya tugas, yaitu taat dengan tulus hati kepada Kristus yang engkau tunjukkan dengan cara apa? Adil dan memperlakukan layak setiap hamba, pegawai, orang yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda untuk Anda manage, untuk Anda kelola. Ingat, ini tugas kita. Makanya saya katakan, Tuhan juga punya dua peran, hati-hati. Bapak Ibu dengar baik, ini yang poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Saudara sekalian. Ingat ya, kita sebagai atasan, sebagai tuan, sebagai bos, adil dan jujur kita itu bukan karena balasan atas ketaatan hamba kita atau pegawai kita, bukan. Tuan dan bos tidak boleh berkata begini, saya akan adil dan jujur kalau pegawai saya itu juga taat dan tulus. Tidak ada. Tidak seperti itu. Karena tadi saya katakan begini, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ingat, kita sebagai hamba tulus taat dan tulus kepada Tuhan kita di dunia karena Kristus. Sama saat kita menjadi tuan atau bos, kita memperlakukan orang dengan adil dan layak karena kita tahu kita juga adalah hamba Kristus. Makanya hamba wajib bekerja dengan benar karena dia melayani Kristus. Tuhan juga wajib berlaku adil dan jujur dan layak karena ia juga berada di bawah Kristus. Dua-duanya ada intinya di atas. Itulah kenapa di dalam etos kerja Kristen, Kristus harus yang terutama. Bukan bosmu, bukan atasanmu, tetapi Kristus, supaya kita punya alasan bahwa kita melakukan itu. Kolose 3:23 karena Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi ini gak ada hubungannya. Mau kita sebagai Tuhan, hamba ini tidak taat dan tidak tulus, kita tetap karena yang kita lihat adalah Kristus. Makanya tanggung jawab masing-masing orang tidak tergantung pada perilaku pihak yang lain. Artinya apa? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Hamba yang memiliki tuan yang buruk tidak dibenarkan berlaku curang. Sebaliknya, tuan yang memiliki hamba yang buruk tetap tidak dibenarkan menjadi kejam. Yang mengerti katakan amin. Kalau pegawaimu nakal, engkau juga nggak boleh ceburin dia terus ikatkan kakinya di pemberat itu nggak muncul-muncul di danau gitu ya. Jangan, itu namanya penghilangan. Itu pembunuhan. Nggak boleh juga, nggak boleh kejam. Atau disiksa gitu ya, disetrum, di apa, nggak boleh. Ada hukumnya kok, ada jalurnya masing-masing. Sebaliknya juga kita sebagai hamba yang memiliki tuan yang buruk tetap tidak dibenarkan curang. Pak, tapi bos saya itu curang Pak. Dia begini, simpel buat saya, keluar resign. Tapi dengan cara yang baik. Jangan juga keluar resign tapi semua aset perusahaan kau bawa. Itu juga curang. Ya. Maupun dalam pekerjaan gini, tadi saya belum singgung sedikit ya. Maupun engkau yang melakukan pekerjaan non formal. Apa itu pekerjaan non formal? Seperti teman-teman kita yang bekerja sebagai Grab, Shopee dan lain sebagainya. Ingat, jangan dicurangi itu aplikasi. Halo. Dulu kan terkenal ya pakai efek GPS itu ya. Order di mana dia pesan. Atau disuruh temannya order, tapi sekarang sudah nggak bisa lagi. Tetap jangan kalasi. Ya. Meskipun ada kan beberapa, saya enggak tahu ya, ada beberapa aplikasi yang potongannya besar sekali. Meskipun potongannya besar, ya sudah kalau potongannya besar jangan pakai yang itu, pakai yang potongannya kecil. Ya, tapi Pak kurang sekali, ya sudah resikomu. Kalau tidak mau resign, keluar, enggak ada masalah. Tapi jangan berlaku curang. Sebagai Tuhan juga, jangan juga berlaku kejam. Ya. Karena biasa kan begitu ya, ada contoh, saya kemarin baca di thread, ada seorang bawahan, jadi gini, dia ini supervisor, di atasnya ada kayak koordinator, di atasnya dia, anggaplah manajer, lalu kemudian ada owner. Si manajer ini resign, tapi karena dia supervisor, dia ngerti semua ini kerjaan si manajer. Akhirnya supervisor ini dimintain tolong sama si owner. Tolong ya kamu bisa handle gak? Oh bisa Pak, dia bisa handle. Dia bisa handle, dia bagus cara handlenya. Uniknya, dia cari lagi manajer yang lain buat gantikan. Jadi si supervisor ini gak naik kodong ke atas, padahal dia bagus dalam pekerjaannya. Apa yang terjadi? Si supervisor, begitu ada manajer baru ditempatkan, padahal manajernya ini dia juga yang ngajarin, supervisor yang ngajarin. Nah kadang-kadang kita itu begitu.
Ada orang lain yang kita cari, padahal sebenarnya orang di bawahnya mumpuni untuk menempatkan di tempat seperti itu. Akhirnya apa? Dia merasa, si pegawai ini merasa diperlakukan tidak adil. Kenapa? Dia pegang itu sebelum dapat manajer baru, dia pegang 6 bulan. 6 bulan orang kerja seperti itu, dia sudah hatam kerjaannya apa. Tapi dia akhirnya digantikan. Dia ngomong sama ownernya, dia terus terang ngomong sama ownernya, Pak kenapa bukan saya yang diberikan, dan sebagainya. Dia jujur. Dia bilang, oh iya kamu harus tunggu 1 tahun lagi dan sebagainya. Dia tunggu 1 tahun, tidak ada perubahan dengan ini, dia resign. Dan itu menurut saya itu tindakan yang paling benar. Ya. Bapak Ibu dengar baik. Tuhan yang memiliki hamba yang buruk tidak dibenarkan bersikap buruk. Apalagi kalau hamba kita orang yang rajin, orang yang baik. Harusnya lebih banyak bonusnya. Yang mengerti katakan amin. Yang mau kasih bonus kepada pegawainya katakan amin. Oh sedikit. Tidak mau jadi bos. Mau toh? Oh sama juga mau, sama. Gitu ya. Bapak Ibu dengar baik ya. Dan yang terakhir, kesimpulannya apa? Pemain musik saya panggil maju ke depan. Kesalahan pihak lain, baik itu kesalahan dari pihak hamba atau Tuhan, tidak menghapus kewajiban Anda. Anda yang sebagai, kita yang sebagai hamba, Tuhan kita buruk, tidak menghapus kewajibanmu untuk taat, tulus dalam segala hal. Engkau juga yang sebagai Tuhan, hambamu buruk, tidak menghapus kewajibanmu untuk bertindak adil dan layak kepada Dia. Yang mengerti katakan amin. Inilah etos kerja Kristen. Di mana apa? Kristus sebagai pusatnya. Jadi kita melakukan hal adil dan jujur, kita melakukan taat dan tulus. Satu alasannya karena Kristus sebagai pusat. Kristus adalah center, bukan center lama nih lampu ya. Pusatnya dari segala sesuatu. Dan saya dan percaya, ingat, etika, etos kerja Kristen bukan kamu menjadi pegawai yang disukai atau menjadi pemimpin yang dipuji bawahan, bukan. Engkau yang sebagai hamba dipanggil untuk taat dengan tulus. Engkau yang sebagai Tuhan dipanggil untuk berlaku adil dan jujur. Kedua-duanya sama berada di bawah Kristus. Yang mengerti katakan amin. Dan kita belajar. Saya melihat di sini banyak calon-calon bos. Amin. Gitu. Nggak ada yang amin, sedikit ya. Masa nggak mau jadi bos? Saya melihat di sini calon-calon bos. Semangat lagi aminnya. Saya melihat di sini muka-muka calon bos. Terjadilah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya kan gitu ya. Siapa tahu percuma juga jadi bos cuma 5 juta. Siapa tahu jadi manajer tapi 50 juta, pilih mana. Gitu ya. Tapi pada akhirnya sekali lagi saya bilang, mari kita percaya sama Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang beri upah. Saya tidak mengarahkan kita hanya sekedar pengen upah, bukan. Tapi karena kita tahu hidup kita sudah ditebus. Hidup kita sudah diberikan oleh Tuhan. Kita diberikan anugerah yang Tuhan luar biasa berikan. Nafas hidup kita, keluarga kita, damai sejahtera. Bapak Ibu ini malam hari ini tadi tuh bisa tidur karena Tuhan, percayalah. Serius. Saya itu tadi malam mau tidur cepat, tapi boleh tanya emang istri saya. Itu orang kerja di bangunan di depan itu. Dak, duk. Saya bilang hatiku, sampai istriku ngomong, Dedi kau bisa tidur kah? Tidak bisa juga ini, ribut sekali. Bayangkan cuman sekedar hal itu tidur aja. Tuhan bisa kasih kita tidur yang nyenyak. Karena Dia memang memberi anugerah terbaik dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Tutup Alkitab, kita bangkit berdiri. Dan tiba saatnya kalau Tuhan sudah berikan kita yang terbaik. Tiba saatnya kita berikan hati kita yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Katakan ku berikan hatiku, amin, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Mungkin dari kita ada yang berkata begini, Pak, pekerjaan saya itu berbeda-beda. Tugas saya, fungsi saya itu berbeda-beda. Dan memang Tuhan ciptakan kita dengan berbagai macam perbedaan. Makanya yang Tuhan lihat bukan besar kecilnya tanggung jawab atau fungsimu. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana hatimu kamu taruh di sana.
Kamu lakukan sepenuh hati atau tidak? Karena Tuhan berkenan dengan hati yang melakukan sesuatu dengan sepenuh hatinya untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini karakter yang harus kita kembangkan dalam setiap pekerjaan kita. Dalam dunia kerja kita. Baik sebagai hamba maupun atasan. Hamba punya perbedaan dengan atasan, iya. Secara struktural. Tapi ingat, yang Tuhan lihat, Tuhan tidak memandang orang. Tapi Tuhan melihat hati. Yang setuju katakan amin. Ingat waktu Daud mau dipilih. Semua saudara-saudaranya tinggi, cakep dan lain sebagainya. Tapi hanya Tuhan ngomong gini, aku tidak melihat perawakannya, tapi aku lihat hatinya. Sama pagi hari ini, engkau mungkin punya tugas yang berbeda-beda, engkau mungkin bidang pekerjaanmu berbeda-beda, tapi Tuhan melihat hatimu pada saat engkau mengerjakan itu. Engkau sebagai hamba, kualitas hatimu taat dan tulus. Engkau sebagai tuan, hatimu harus jujur, layak, dan adil. Yang mengerti katakan amin. Kalau engkau sudah lakukan itu, makanya lagu ini berkata, kami berikan hati kami kepadamu Tuhan. Karena saat engkau berikan hatimu dalam pekerjaanmu, Tuhan akan berkati pekerjaanmu. Tuhan akan berkati berlimpah apa yang kau lakukan dengan kedatanganmu. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang anti upah. Dia memberi upah kepada setiap orang yang mau memberikan hatinya pada saat apapun yang dikerjakan. Mari angkat kedatanganmu, sama-sama katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalan. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, lebih keras lagi nyanyikan pujian ini. Katakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu pagi hari ini. Kita hidup di dalam karya penebusan Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan, Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib akan kita peringati dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari saya ajak semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, minta Tuhan melayakkan hidup kita. Minta ampun sama Tuhan. Kalau mungkin kita berbuat salah, entah itu kepada orang tua, sesama, anak kita, saudara, teman kita. Kita minta ampun, minta Tuhan melayakkan hidup kita untuk menerima perjamuan kudus. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini sebelum kita masuk perjamuan kudus, mari kau mengaku dosamu di hadapan Tuhan. Mengaku dosamu di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan ampuni aku manusia yang penuh dengan dosa. Dan Tuhan layakkan kami semua di tempat ini untuk menerima perjamuan kudus. Engkau boleh berdoa secara pribadi, minta sama Tuhan untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Minta sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, berdoa masing-masing sama Tuhan. Kalau engkau sudah berdoa sama Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, minta Tuhan melayakkan, engkau silakan duduk tetap dalam sikap menyembah. Engkau akan menerima perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan saya panggil maju ke depan. Kita nyanyikan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu kau selamatkan.
persiapkan roti di tangan kanan kita. Angkat tinggi, lebih tinggi dari kepalamu, tanda engkau hormat akan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi ini adalah tubuh Kristus yang dipecahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan cawan. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kita? Anggur yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat pengorbanan anakmu yang tunggal. Yang kau berikan untuk menghapus dosa kami. Untuk menebus kami. Katakan terima kasih, angkat suaramu. Angkat suaramu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kau lebih keras lagi, sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami memperingati apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan 2000 tahun lalu. Kami juga mengingat bagaimana kasih Bapa kepada kami melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan juga buat firman Tuhan yang sudah disampaikan, menguatkan, menegur kami Tuhan. Mempersiapkan kehidupan kami dalam masuk dalam dunia pekerjaan. Kami yakin dan percaya anugerah-Mu besar, anugerah-Mu berjalan di depan kami. Terima kasih buat penguatan, terima kasih buat segala tuntunan Tuhan yang kami terima pagi hari ini. Dan kami mau Tuhan Yesus keluar dari tempat ini, kami bukan hanya mendengarkan, bukan hanya mencatat, tetapi kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau menjadi pelaku firman, sama-sama katakan amin. Baik, boleh tepuk tangan kemuliaan buat nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita di saat siang hari ini, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Di bagian depan kita, di belakang kursi terdapat 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Kami angkat hati kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Firman menguatkan kami, membawa hidup kami lebih lagi dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, saatnya kami bawa persembahan kami percaya apa yang kami beri tidak pernah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami.
biarlah kami memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati kita semua. Sama-sama katakan. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kesayangan Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Lebih dahsyat lagi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, umat kesayangan Tuhan, sama-sama katakan pujian ini. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih menjadi umat kesayangan Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan pujian ini. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Sama-sama bertepuk tangan. Terimalah kemuliaan, pujian kami yang terbaik Tuhan. Sembah kami hanya bagi-Mu Yesus. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. GBI Oikumene, berikan pujian-Mu. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Yesus yang dahsyat. Sama-sama kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada pelayan multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya.
Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Yang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan yang meriah bagi kita yang dahsyat. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman tambahan. Mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat GBI Oikumene BTP, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Esra yang sudah menjadi preacher pada pagi hari yang indah ini. Kiranya berkat sukacita selalu senantiasa hadir. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan serta saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Kami mengucapkan welcome home bagi Bapak Ibu. Dan kami juga mengucapkan untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, yang ketika naik yang sudah mengambil form selamat datang, silakan untuk mengisi dan nanti silakan untuk tukarkan kepada para asar untuk menerima souvenir. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan juga yang memiliki pergumulan atau kerinduan doa dan sudah mengambil form pokok doa, silakan untuk mengisinya juga dan nanti mohon dikembalikan kepada para asar dan kami akan mendukung di dalam Menara Pondok Daud pada hari Selasa dan hari Jumat di tempat ini setiap jam 3 sore. Dan bagi Bapak Ibu juga yang rindu untuk melayani Tuhan, baik itu bermain musik, WL, singers, tamborin, dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu untuk scan barcode yang ada di depan kursi Bapak Ibu jemaat Tuhan, atau silakan menghubungi para pelayan yang ada di belakang sana. Mari sama-sama kita melayani Tuhan, karena di tempat ini kami tidak mencari skill yang luar biasa, tapi kami mencari hati yang mau melayani Tuhan. Karena tadi kita bicara tentang etos kerja Kristen, haleluya. Dan kami juga mengundang jemaat Tuhan untuk dapat hadir di dalam mesbah keluarga pada hari Selasa tanggal 4 Agustus jam 7 malam di Pastori atau di tempat ini. Dan ada juga basar dari panitia Natal berupa es cincau dengan harga 15.000. Ini kata Anjas tadi dari gula aren asli, dari pohon pilihan juga Bapak Ibu. Dan bagi jemaat juga yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus, silakan maju ke depan dan nanti didoakan oleh Pastor Estra. Demikian pengumuman tambahan. Yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus, silakan maju ke depan. Kita akan doakan dan akan terima souvenir dari gereja. Silakan siapa yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus? Silakan maju ke depan, jangan malu-malu. Baik baru pertama kali hadir, simpatisan, jemaat, pokoknya yang pagi hari ini hadir, silakan maju ke depan. Jody. Khusus jodoh ya. Lagi loh, istri saya juga ternyata ulang tahun kemarin 1 Agustus. Ada lagi yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus. Silakan maju ke depan, kita siapkan souvenir dari gereja. Ada lagi, jangan malu-malu.
Ada lagi? Yang 17 Agustus dirayakan seluruh Indonesia ada? Ya. Dikasih bonus nanti. Gitu. Ada? Nggak ada? Oke, baik. Boleh kita angkat tangan kita sama-sama arahkan ke rekan-rekan kita yang berulang tahun. Kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami ucap syukur buat pagi hari ini kami serahkan rekan-rekan kami yang berulang tahun dalam setiap aktivitasnya. Baik itu dalam sebagai mahasiswa, ibu rumah tangga. Apapun yang dia kerjakan dengan kedua tangannya. Dimanapun mereka berada, kemanapun kakinya melangkah. Tuhan Yesus berkati. Buat mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Di dalam masa depannya Tuhan campur tangan. Apa yang diinginkan oleh hatinya biarlah itu sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya anugerah-Mu besar dan berjalan dalam kehidupan mereka. Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan. Sekali lagi mengenai janji iman, sekali lagi saya menghimbau ini tidak ada paksaan. Silakan kalau mau memang terbeban untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini, silakan berikan, tidak juga tidak apa-apa, tidak menjadi dosa. Gitu ya. Jadi silakan diisi saja, nanti dimasukkan di dalam kotak yang sudah disiapkan oleh teman-teman di bawah. Bersamaan itu juga tadi form selamat datang, silakan ditukarkan, nanti dapat souvenir yang cantik dari gereja gitu ya. Jadi bisa tahu, oh ini pernah ke GBI Oikumene, pernah ke Gold CC. Seperti itu. Baik, sekali lagi janji iman, beri apa yang ada pada kita, jangan dengan paksaan tetapi dengan sukarela. Maka Tuhan akan melihat pemberian itu berdasarkan hati kita di mana. Yang setuju katakan amin. Baik, itu saja pengumuman tambahan dari kita. Yang berulang tahun selamat ulang tahun, maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Saya kembalikan kembali. Baik, puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Raja di anugerah dan
Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari indah ini kami mengucap syukur karena kasih dan perkenanan Tuhan, karena anugerah Tuhan selalu nyata melingkupi setiap kami. Lewat ibadah ini kami dimampukan untuk melewati seluruh tantangan masalah dalam setiap bidang apapun yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung dan berkemenangan dalam setiap hidup kami. Biarlah kami menjadi umat pilihan yang selalu menyinarkan apa yang menjadi kasih Tuhan dalam setiap bidang pelayanan kami, pekerjaan kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan, firman Tuhan yang datang untuk menegur kami, menghajar kami, tapi firman-Mu juga yang terus membangun jati diri kami, sehingga kami serupa dan segambar dengan Allah. Kami belajar tentang etos kerja Kristen, yang dimana kami bukan hanya berbicara tentang menyelesaikan pekerjaan, tapi bagaimana menghadirkan Kristus dalam pekerjaan kami. Apapun yang menjadi tantangan masalah yang kami hadapi dalam pekerjaan kami tidak mau untuk melihatnya dengan kacamata dunia, tapi kami mau melihat dengan kacamata iman kami, di mana Kristus hadir menemani kami, memegang tangan kami, dan kami percaya ada jalan keluar untuk setiap masalah yang kami lalui dalam bidang pekerjaan kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan, berkati hamba-Mu, Pastor Esra yang sudah memberkati kami. Tuhan menjaga, Tuhan melawat, biarlah hikmat marifat nyata bagi hamba-Mu ini ya Bapa, dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bisnis. Kami berdoa biarlah nyata selalu berkat Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan buat berhasil dan beruntung dan berkemenangan. Dan dimanapun kakinya melangkah, biarlah di situ Tuhan nyatakan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pelayan yang melayani pada pagi hari yang indah ini ya Bapa. Baik tim musik, WL, singers, tamborin, multimedia, soundman, semua kami yang mengambil bagian di dalam ibadah ini, kami percaya jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia, sebab kami melayani Raja di atas segala raja yang sudah melayani kami lebih dahulu. Untuk itu Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami, biarlah menjadi korban yang hidup di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat, biarlah menjadi sukacita bagi-Mu. Engkau yang dimulaikan dalam setiap pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari yang indah ini ya Bapa. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan permasalahan, tapi satu yang kami rindukan ya Bapa, biarlah tangan pengasihan Tuhan selalu ada menemani kami di saat kami dalam masalah, di saat kami dalam tantangan hidup, di saat kami mengalami badai sekalipun ya Bapa. Kami percaya pertolongan Tuhan akan nyata memulihkan setiap kami ya Bapa. Jikalau kami mengalami sakit penyakit, Tuhan datang menyembuhkan kami. Mujizat Tuhan, pemulihan Tuhan nyata bagi kami semua ya Bapa. Setiap kami yang datang dengan beban yang berat, kami percaya jalan keluar nyata, dan Tuhan akan terus meneguhkan hati kami. Kami percaya otoritas daripada Tuhan, kasih Tuhan selalu menemani kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya akan hal itu ya Bapa. Untuk jemaat-Mu juga ya Bapa, yang belum sempat hadir beribadah bersama dengan kami berdoa dari tempat ini. Apapun juga yang menjadi pergumulan, permasalahan, sakit penyakit, kami berdoa Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan akan selalu menjamah setiap bagian yang sakit. Kami percaya kesembuhan terjadi bagi mereka ya Bapa. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan menjamah, dan minggu depan kami dapat bersama-sama di tempat ini menaikkan penyembahan kami, syukur kami di hadapan Tuhan, karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa ya Bapa, bagi jemaat-Mu yang mengalami beban berat ya Bapa, atau sakit penyakit, kami berdoa kuasa Tuhan menjamah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat kami beribadah, wadah kami ya Bapa, GBI Oikumene BTP, biarlah terus Tuhan nyatakan berkat-Mu. Apapun juga yang menjadi pergumulan dari gereja ini ya Bapa, di mana kami membutuhkan tempat yang luas untuk kami beribadah ya Bapa, karena tempat ini sudah tidak muat lagi akan jemaat-Mu yang hadir ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami butuh tempat yang luas, karena itu ya Bapa kami butuhkan. Tuhan tolong, biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu untuk memberkati gereja ini, sehingga kami dapat membeli lahan dan bangunan yang sangat besar untuk jiwa-jiwa dapat dimenangkan, dibekali, dan kami dapat bersama-sama bertransformasi dalam-Mu menjadi orang-orang yang militan dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu Tuhan, berkati semua yang Tuhan telah percayakan untuk menjadi gembala di dalam tempat ini, baik itu gembala sidang, wakil gembala, maupun juga setiap para koordinator yang Tuhan sudah nyatakan dalam tempat ini ya Bapa. Biarlah kami sama-sama bergandengan tangan
untuk maksud dan tujuan yang mulia, untuk mempersembahkan hidup kami, jemaat-Mu di hadapan-Mu ya Bapa, dan kami menjadi orang-orang yang terus memberitakan kebenaran firman-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di sekitar kami, baik itu GPDI, GMS, Gereja Toraja, Balata, Malanrea, Satria Kasih, Gepil, dan sebagainya Bapa. Biarlah kami sama-sama menuai jiwa-jiwa sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, yang dimana Tuhan selalu inginkan dalam setiap hidup kami. Kami membawa satu jiwa di hadapan tangan-Mu ya Bapa, sehingga Engkau yang selalu dipuji, Engkau yang selalu disembah dalam setiap pengagungan yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pakai hidup kami sebagai tubuh Kristus, Engkau sebagai kepala gereja kami, biar kami sama bergandengan tangan untuk masuk tujuan yang mulia di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga ya Bapa hamba-Mu Ibu Gembala, Ibu Margareta Sian ya Bapa, dalam masa tuanya, dalam pergumulannya. Tuhan tolong selalu hamba-Mu ini ya Bapa. Tuhan selalu nyatakan mujizat-Mu, perkenanan-Mu, hadirat-Mu nyata bagi Ibu Margareta ya Bapa. Tuhan tolong apapun juga yang menjadi pergumulannya, Tuhan buat satu mujizat yang besar dalam hidupnya Bapa, yang dimana ia menginginkan satu kerinduan, ia boleh sembuh dari sakit penyakit yang ia alami ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami, Tuhan menjamah setiap tubuh yang sakit dari atas kepala sampai ujung kaki. Kami berdoa perkenanan Tuhan, hadirat Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang akan selalu mendatangkan kuasa yang ajaib dalam hidup Ibu Gembala kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak cucu menantu Tuhan berkati semua ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk Pastor Estra ya Bapa yang menjadi wakil gembala, kami berdoa Tuhan, Tuhan selalu memberkati hamba-Mu ini ya Bapa. Tuhan jaga dan lingkupinya Bapa. Untuk istri Ibu Debbie dan anak Dev juga ya Bapa, Tuhan memberkati dalam setiap lingkup pekerjaan, dalam menangani segala sesuatu di tempat ini ya Bapa. Kami percaya hikmat marifat juga nyata bagi Ibu Debbie ya Bapa. Dan khusus untuk anak Dev ya Bapa, kami berdoa juga ya Bapa, Tuhan tolong biarlah percepatan kesembuhan nyata bagi anak Dev ya Bapa. Setiap sel yang terganggu di bagian kepala ya Bapa, kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan, kesembuhan Tuhan terjadi untuk anak Dev ya Bapa. Kami melihat ada kesembuhan Tuhan yang akan terus Tuhan nyatakan untuk anak Dev ya Bapa, baik melalui makanan, minuman, obat yang ia konsumsi. Kami berdoa biar itu menjadi media untuk menyembuhkan anak Dev ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Peter dan keluarga, untuk Ibu Glory dan semua anak-anaknya, baik Agatha maupun Aaron juga ya Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dalam ladang pelayanan, bisnis, usaha. Kami berdoa Tuhan selalu nyatakan berkat-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu nyata bagi keluarga ini ya Bapa. Dimanapun mereka berada, Tuhan jadikan beruntung dan berkemenangan, dan berkat Tuhan selalu hadir bagi keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa untuk keluarga kami, baik yang ada di Makassar maupun juga yang ada di kampung. Kami berdoa biarlah perlindungan daripada Tuhan nyata bagi semua keluarga kami dalam setiap pekerjaan apapun yang dilakukan oleh orang tua kami. Kami berdoa Tuhan buat berhasil dan beruntung bagi orang tua kami, sehingga ada ungkapan syukur yang selalu naik di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dari presiden, wakil presiden sampai jajarannya Tuhan. Tuhan melindungi, melingkupi apapun yang menjadi tindakan, apapun juga yang menjadi satu acuan bagi mereka untuk mendatangkan damai bagi Indonesia. Kami berdoa biarlah semuanya itu selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi negara kami Indonesia ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada shalom untuk Indonesia, ada sukacita untuk Indonesia Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu menjadi doa kami, syukur kami, pengharapan kami, syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam satu nama yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati kita, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, terima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintahnya disampaikan kepadamu hari ini melalui firman Tuhan, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu siang hari ini pulanglah
Dan jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa kembali.